Selamat datang di Ongkos, sebuah segmen baru di YouTube Luteverse, dimana aku bakalan ngebacot aja, ngobrolin sesuatu yang ada di pikiranku yang selama ini pengen aku keluarin, tapi aku nggak tahu aku mau ngobrolin di mana. Sebelumnya sebenarnya ada di podcast Lutep podcast, bahkan aku lupa nama podcastnya. Ada di podcast Letot Podcast LTP. Tapi aku rasa jangkauannya dan orang yang dengerin di sana itu agak niche gitu, agak ya pasarnya sangat kecil menurutku, karena aku ngeliat orang-orang di sekitarku banyak yang udah nggak pakai Spotify dan lain sebagainya ya. Aku nggak tahu juga apa ini cuman orang di sekitarku doang atau banyak orang yang udah mulai meninggalkan itu juga gitu. Walaupun di sosial media mungkin aku lihat beberapa orang masih sering share Spotify music recapnya ya tahun ini ya. Tapi ya aku nggak tahu ya. Kayaknya kebanyakan mereka kesana untuk dengerin lagu, bukan untuk dengerin podcast gitu. Nah, di segmen Ongkos ini sebenarnya Ongkos adalah singkatan dari omong kosong. Jadi sebenarnya mungkin pembahasan yang ada di sini nggak perlu dipikir secara jauh gitu ya. Nggak perlu diambil hati, nggak perlu ditelaah lebih jauh lah sebenarnya. Dan mungkin aku bilang ini omong kosong karena mungkin aku nggak punya banyak dasar yang kuat untuk membuktikan opini-opini yang pengen aku jelasin gitu. Nggak ada riset-riset yang nge-backup apa yang pengen aku omongin, dan biasanya itu cuma datang dari ya pikiranku aja gitu. Aku cuma pengen istilahnya berbagi, dan untuk diriku sendiri ya sebenarnya adalah untuk ngelepasin apa-apa yang ada di pikiranku gitu. Jadi biar nggak terlalu stuff up di atas ini dan nggak tersalurkan ke orang gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, nggak semua orang itu bisa menerima, nggak semua orang itu bisa mengerti, nggak semua orang itu bisa dan mau untuk ngedengerin hal-hal yang kita omongin gitu. Apalagi kalau hal-hal yang kita omongin mungkin nggak menarik untuk mereka gitu. Bukan pembahasan yang umum dibahas banyak orang, dan terlebih lagi kadang yang namanya omong kosong ya, biasanya nggak banyak orang yang mau dengerin gitu, karena ngapain aku dengerin sesuatu yang nggak perlu gitu. Tapi ya kalau misalnya kita share di sosial media gitu, kita share di YouTube gitu, kayaknya akan terpilih orang-orang yang mau nonton, orang-orang yang pengen banget buat nonton aja gitu, pengen banget buat mendengar opini-opini orang gitu. Ya, it's their choice. Jadi kita nggak terlalu mengganggu mereka gitu kalau misalnya kita maksa ngajak orang buat ngobrol suatu hal gitulah. Dan kali ini aku bakalan ngobrolin tentang sains, ilmu pengetahuan, dan titik dimana banyak orang percaya bahwa sains adalah sesuatu yang benar gitu. Sebenarnya bukan sesuatu yang benar sih ya,
sesuatu yang pasti benar. Jadi banyak orang yang memiliki kepercayaan terhadap sains, banyak orang yang memiliki kepercayaan terhadap riset, banyak orang yang memiliki kepercayaan terhadap apa ya ilmu pengetahuan yang kita ketahui sekarang gitu. Oh iya, sebuah disclaimer ya, sebelum mendengarkan opini-opini yang keluar dari mulutku, perlu diketahui bahwa ini adalah opini pribadi, tidak menyangkut apapun dan siapapun. Jadi ini murni apa yang pengen aku bicarakan dan apa yang aku dapat dari influence yang ada di sekitarku gitu ya. Jadi ketika orang memiliki opini yang berbeda itu sebuah kewajaran dan sebuah kenormalan bahwa setiap orang punya opini yang berbeda terhadap suatu sudut pandang dan suatu hal gitu, dan nggak apa-apa juga gitu, bukan sesuatu yang salah. Jadi nggak perlu protes menurutku, nggak perlu, kalau misalnya ngerasa nggak cocok ya aku harap kalau misalnya nggak bisa menerima apa yang orang lain katakan ya mungkin kita bisa bisa mencari orang-orang yang lebih cocok sama kita aja gitu. Tapi di titik ini, di umurku yang 23, aku berusaha semaksimal mungkin untuk nggak menciptakan sebuah bubble bias, sebuah gelembung bias bahasa Indonesianya ya. Gelembung bias itu adalah tempat di mana kita merasa bahwa apa yang kita pahami dan apa yang kita ketahui dan lingkungan kita itu mendukung apa yang kita percaya. Jadi sedikit tentang bubble bias ya mungkin ya. Sosial media itu salah satu penyebab bubble bias yang paling besar karena algoritma dari sosial media itu cenderung kita disuguhkan sesuatu yang kita sukai dan kita tidak sukai dalam satu waktu. Jadi kayak mungkin ini kayaknya pernah dibahas oleh banyak orang ya, dan aku juga dulu sempat bahas di podcast, tapi mungkin aku jelasin sedikit. Jadi di sosial media itu yang namanya bubble bias adalah ketika kita mendapatkan informasi sesuatu gitu, terus kita menyukai informasi tersebut, maka kita akan memberikan sebuah interaksi terhadap sebuah informasi tersebut gitu. Entah mungkin kalau di Twitter ada kita quote, retweet atau mungkin kita reply gitu ya. Dan itu berlaku untuk yang baik dan yang buruk gitu. Kayak misalnya kita suka dengan sesuatu dan kita benci dengan sesuatu, dan itu bisa bikin sebuah bubble bias menurutku, karena kita sosial media itu kan sangat mendambakan sebuah interaksi gitu ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan suatu hal yang cenderung kita sukai, sosial media akan terus menyarankan konten-konten serupa. Jadi apa yang kita lihat akan selalu sesuatu yang baik dari apa yang kita sukai gitu. Dan di saat yang sama ketika kita tidak menyukai sesuatu, akan keluar yang jelek-jelek dari apa yang kita nggak sukai, karena kita juga biasanya merespon sesuatu yang nggak kita sukai dengan sesuatu yang buruk gitu misalnya. Dan itu sama dengan interaksi juga gitu. Jadi sosial media akan menyarankan sesuatu yang tidak kita sukai dan sesuatu yang buruk dari yang kita tidak sukai juga gitu. Jadi kayak ya akan memperkuat
gelembung bias tersebut semakin lama, karena informasi yang kita dapat adalah informasi yang bisa dibilang tersaring secara buatan oleh algoritma sosial media gitu, sehingga ya yang kita lihat adalah apa yang kita ingin lihat gitu. Jadi aku berusaha 100% untuk tidak berada di dalam sebuah gelembung bias, walaupun suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita pasti akan masuk pada sebuah gelembung bias, karena kita berada di dalam sebuah lingkungan, kita berada di dalam sebuah komunitas gitu ya, dimana di tempat tersebut akan selalu banyak orang yang punya kemiripan dengan kita, dan itu bisa influence kita untuk ya gitu membentuk gelembung bias. Makanya sebenarnya salah satu yang bikin kita nggak 100% berada di gelembung bias adalah kita berusaha untuk sering-sering melihat perspektif orang lain gitu, melihat sudut pandang orang lain, sudut pandang dari orang-orang yang mungkin nggak sepaham dengan kita, orang-orang yang mungkin nggak satu keyakinan dengan kita gitu. Jadinya kayak dan kita berusaha memahami itu gitu, kayak kenapa sih kok mereka kayak gini, oh ternyata there is a reason behind that gitu. Sudah pasti akan ada sebuah alasan dibalik sesuatu tersebut, karena nggak mungkin banget gitu sesuatu dipercayai dan sesuatu disukai dan lain sebagainya itu tanpa alasan. Sebuah ketidakmungkinan menurutku, karena entah kita ketahui atau tidak, pasti ada sebuah alasan yang bikin kita jadi percaya atau menyukai sesuatu gitu. Mungkin orang yang bilang, loh tapi aku nggak ada alasan gitu, mungkin karena kita nggak sadar aja gitu, karena kita nggak sadar alasan apa yang mendasari kita menyukai hal tersebut gitu. Jadi bukan nggak ada, tapi kita nggak tahu biasanya, tapi pasti ada menurut. Nah kembali lagi ke pembahasan sains dan kepercayaan. Segala yang ada di otakku itu biasanya muncul dari sebuah pertanyaan yang pada akhirnya kepikiran terus gitu. Karena apa ya, apa yang kita pikirkan itu biasanya hasil dari sebuah pertanyaan menurut gue. Karena ketika kita nggak mempertanyakan sesuatu gitu, ketika kita yakin 100% terhadap sesuatu gitu, kayaknya kita nggak perlu banyak berpikir tentang hal tersebut gitu. Seperti ketika mungkin masih sekolah, kita masih berada di jenjang pendidikan gitu ya, atau mungkin di dunia luar atau di dunia pekerjaan gitu. Segala hal yang membebani pikiran kita itu adalah kebanyakan datangnya dari sebuah pertanyaan entah sesederhana aku bisa atau enggak, atau nanti gini itu hasilnya gimana. Itu kan sebuah pertanyaan juga ya. Semua hal yang punya tanda tanya di belakangnya itu yang membebani otak kita gitu. Jadi itu yang mendasari obrolan yang keluar di sini gitu menurutku ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah banyak sekali orang yang mempercayai sains, orang yang mempercayai ilmu pengetahuan gitu. Sebuah kepercayaan adalah sesuatu yang kita percayai gitu, sesuatu yang aku nggak tahu definisi tepatnya, tapi ketika kita mempercayai sesuatu biasanya kita
mempercayai hal tersebut dengan sepenuh hati gitu. Aku percaya dengan hal ini, aku apa ya, aku akan melakukan apa yang aku percayai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Aku akan menjadikan sesuatu yang aku percayai ini sebagai dasar tindakanku gitu, sebagai dasar tindakanku, sebagai dasar sebagai dasar apa yang aku perbuat gitu. Dan sebenarnya menjadikan sains sebagai sebuah kepercayaan adalah sesuatu yang mungkin gak 100% salah ya, karena banyak sekali hal yang sudah kita lakukan sekarang gitu, itu mungkin kita lakukan based on science gitu, walaupun ya bisa dibilang dengan trial error gitu loh. Jadi kita nggak bisa mempercayai sains 100% gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa ada orang yang mempercayai sains 100%? Padahal dari yang aku tahu bahwa sains itu sesuatu yang perlu dibuktikan kebenarannya, dan sains itu sesuatu yang benar sebelum dibuktikan salah gitu. Jadi kayak misal sebuah fakta yang kita ketahui dari sebuah penelitian, dari sebuah riset, itu adalah sesuatu yang benar sampai pada akhirnya nanti dibuktikan sebagai sesuatu yang salah. Banyak sekali hal kayak misalnya di dunia psikologi, terus dunia fisika, terus kemudian matematika, kimia dan lain sebagainya ya. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun sebelum ada penelitian yang baru tersebut mengatakan bahwa A adalah sesuatu yang seperti ini gitu. Sedangkan setelah mungkin 10 tahun dan lain sebagainya, orang berusaha meneliti hal tersebut, ternyata membuktikan hal yang sebaliknya, bahwa A adalah seperti ini gitu. Sedangkan penjelasan dari kedua hasil riset ini adalah sesuatu yang saling berkontradiksi gitu, saling berbeda satu sama lain gitu. Kayak yang paling mudah aja adalah cahaya. Cahaya itu dulu orang meneliti bahwa, aku lupa namanya ya, orang meneliti bahwa cahaya adalah partikel. Jadi cahaya itu adalah partikel. Kemudian setelah itu penelitian berlanjut, orang mulai riset, orang baru lagi mulai riset, dan mengatakan bahwa ternyata cahaya adalah gelombang, wave. Dan dua hal ini sesuatu yang berbeda gitu, bahwa partikel dan gelombang itu sebuah hal yang sama sekali berbeda gitu, nggak yang mirip-mirip lah gitu. Kemudian penelitian selanjutnya mengatakan bahwa ada dualisme gitu, bahwa cahaya itu bisa jadi partikel, bisa jadi gelombang gitu. Jadi ternyata dua-duanya benar. Dan kita nggak tahu penelitian ke depan akan membuktikan hal yang mungkin sebaliknya atau memperkuat dugaan-dugaan sebelumnya gitu ya, karena dalam penelitian sains pun, dalam sebuah riset pun ada yang namanya hipotesis gitu. Ada H0 dan ada H1. Kalau aku nggak salah ingat ya, bahwa akan selalu ada dua hipotesis gitu, kemungkinan A dan kemungkinan B.
Dan ketika sebuah riset atau sebuah penelitian membuktikan bahwa hipotesis A itu salah, berarti yang benar adalah hipotesis B. Tapi belum tentu hipotesis B ini adalah sesuatu yang benar gitu, karena bisa jadi kemungkinannya adalah kemungkinan yang lain gitu, yang mungkin kita nggak tahu dan kita sama sekali belum ngerti apa hal itu gitu. Banyak banget juga hal-hal sekarang yang di dalam ilmu pengetahuan ya, yang bisa dibilang adalah segalanya masih sebuah teori gitu. Jadi secara teori begini adalah hasil dari begini dan begini gitu. Karena hal tersebut belum bisa dibuktikan secara langsung gitu. Bahkan lubang hitam, black hole, itu sudah kita ketahui sejak mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya, atau mungkin ratusan tahun yang lalu, aku nggak tahu. Secara teori gitu, bahwa ada sebuah benda luar angkasa yang memiliki gravitasi yang sangat kuat, yang bisa menelan segala hal gitu. Tapi kita nggak punya buktinya sama sekali gitu. Dan baru-baru aja, mungkin beberapa tahun yang lalu gitu, bahkan baru dibuktikan bahwa ternyata ada gitu, ada black hole itu ada gitu. Dan bahkan kita nggak bisa melihat itu secara langsung gitu, kita cuman bisa melihat karena ada sesuatu yang menyelubungi hal tersebut gitu kan, black hole itu. Nah, dari hal-hal yang kayak gini tuh bikin aku kayak gimana ya, suka sanksi ketika ada orang yang bilang bahwa sains sudah pasti benar, sedangkan tujuan dari sebuah riset dan penelitian itu adalah sebuah pembuktian gitu. Gimana bisa kita meyakini bahwa sesuatu itu sudah pasti 100% benar ketika kita masih terus-menerus berusaha membuktikan bahwa ini tuh benar atau salah. Jadinya kayak gimana ya gitu. Walaupun sebenarnya di sisi lain juga banyak sekali hal-hal teoritis lain gitu, yang mungkin orang-orang yang mempercayai sains mengatakan bahwa ya tapi apa yang orang lain percayai juga gitu adalah sebuah teori gitu, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan bukan sesuatu yang bisa kita lihat kejelasannya secara langsung sekarang gitu. Semuanya masih perlu pembuktian, semuanya masih perlu sebuah pengujian gitu. Dan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika ada orang yang berkata bahwa oh ini benar, oh ini salah, itu mereka akan selalu berkata atas dasar keyakinan mereka, atas dasar kepercayaan mereka, entah apapun yang mereka percayai gitu. Dasarnya adalah itu gitu. Jadi ya mungkin semua memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya, yang pada akhirnya nanti akan dibuktikan entah kapan, suatu saat nanti, bahwa ternyata siapa nih yang benar gitu. Jadi di sisi lain sebenarnya bahwa mempercayai sesuatu 100% itu kayak semacam ya kita kayaknya nggak bisa yakin itu 100% benar gitu. Tapi itu adalah salah satu bagian dari kepercayaan gitu. Maksudku, ketika kita percaya akan sesuatu, berarti kita sudah percaya bahwa
hal yang kita percaya itu 100% benar gitu loh. Walaupun mungkin eh, belum tentu gitu. Tapi ini yang namanya kepercayaan itu kayak gitu gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah hal yang membingungkan juga sebenarnya ya. Eh, Sejujurnya banyak sekali eh, ketika aku ngomong kayak gini ya, banyak sekali hal-hal yang baru keluar juga gitu, baru baru terpikir juga gitu, baru baru kepikiran untuk aku omongin dan baru kepikiran jawabannya gitu. Bahwa keherananku yang tadi itu sebenarnya mungkin make sense untuk beberapa orang gitu. Gimana ya? Eh yang namanya sebuah kepercayaan adalah ketika kita mempercayai sesuatu, eh istilahnya berserah diri gitu lah ya. Jadi kayak ya udah kita percaya aja sama apa yang kita percayai gitu. Entah apapun resultnya, apapun hasilnya gitu. Entah itu mungkin benar atau salah gitu. Entah itu mungkin benar atau salah pada akhirnya, entah itu mungkin benar atau salah bagi orang lain atau bagi orang lain gitu. Dan orang boleh juga mungkin ya mempercayai bahwa sains itu adalah sebuah hal yang benar. Tapi mau bagaimanapun akan selalu ada sebuah kontradiksi di mana ya sains sendiri mengatakan bahwa sains hanya benar atau semua hal yang diteliti itu ya hanya benar ketika belum dibuktikan salah gitu loh. Cuman sebenarnya untuk mempercayai sains hambatannya cuman satu itu doang. Perkataan bahwa sains hanya benar sebelum terbukti salah. Itu aja. Jadi ketika kita bilang bahwa kita tidak mempercayai hal tersebut ya, kita tidak mempercayai bahwa sains adalah sesuatu yang benar sampai terbukti salah, mungkin kita bisa percaya pada sains gitu. Kita bisa percaya 100% terhadap sains. Tapi ketika kita mempercayai hal tersebut, kita bisa percaya 100% terhadap sains dan kita menafikan perkataan bahwa sains hanya benar ketika sebelum dibuktikan salah. Kita nggak mempercayai hal tersebut, maka di titik yang sama kita akan berhenti untuk mencari tahu. Dan itu sebuah titik dimana sains akan mati juga menurutku. Jadi semuanya saling berlawanan gitu. Sehingga untuk mempercayai bahwa sains adalah suatu hal yang bisa dipercayai 100%, kayaknya akan menjadi sesuatu yang berat. Tapi sebagaimana banyak orang di dunia ini yang mempercayai suatu hal gitu ya, aku yakin semua orang percaya pada suatu hal gitu. Mau sekeras apapun bilang aku nggak percaya sama apapun gitu, dia pasti percaya terhadap sesuatu gitu. Karena di alam bawah sadar itu mereka pasti sudah punya suatu hal di mana aku mempercayai ini dengan sepenuh hati gitu. Itu mengapa banyak orang menghindari hal-hal menghindari banyak hal gitu, karena mungkin mereka percaya bahwa ketika aku melakukan hal ini aku bisa menjadi seperti ini gitu. Itu kan sebuah kepercayaan juga kan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk selalu dibicarakan gitu, karena jawabannya nggak akan kita temukan sampai suatu saat nanti, titik di mana
eh, titik dimana semua itu akan terbukti gitu loh. Satu titik dimana semua itu akan terbukti gitu. Tapi ketika kita tidak mempercayai sesuatu pun gitu, sampai titik dimana kita akan mengetahui bahwa buktinya ternyata ini dan ini gitu. Aku yakin ketika kita akan percaya di saat tersebut, kayaknya di saat itu adalah saat dimana kita udah terlalu terlambat untuk mempercayai sesuatu. Menurutku sih kayak gitu ya. Jadi kayak berarti apa yang kita percayai sekarang gitu, apapun itu ya, kita harus mempercayai hal tersebut sepenuh hati gitu kan. Karena entah suatu saat hal tersebut benar atau salah gitu, terbukti atau tidak kalau kata sains ya, bahwa ini adalah ini dan seperti ini, paling enggak kita udah punya pegangan, paling enggak kita udah punya satu hal yang kita percayai. Dan ya itu bisa apapun gitu. Kita sama sekali nggak bisa menyalahkan siapapun lah bahkan di zaman sekarang gitu ya. Kalau kamu percaya sama hal ini gitu, mungkin orang-orang yang punya kepercayaan yang berbeda dengan kita gitu. Kayak misalnya kita suka sama seseorang, kita percaya kalau kita suka sama dia, tapi dia nggak percaya gitu. Ya nggak bisa dipaksakan juga gitu, susah. Jadi ya sudah. Berarti emang yang namanya kepercayaan emang sesuatu yang nggak bisa kita tentang ya, sepertinya nggak bisa kita, maksudku untuk sekarang gitu ya, kayaknya kita nggak bisa menguji gitu bahwa emang kepercayaanmu benar gitu, kepercayaan dalam bentuk apapun ya, dan terhadap apapun gitu, terus buktinya apa gitu. Nah bukti itu sendiri kan sebenarnya sesuatu yang masih perlu kita buktikan gitu. Emang bukti ini bukti yang benar gitu, karena di dalam sains sendiri juga kan gitu kan, akan selalu update gitu, akan selalu ada fakta baru yang kita temukan bahwa oh ternyata gitu, yang kita anggap benar dulu gitu ternyata nggak benar juga gitu. Nah itu dia sih sebenarnya ya. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak gitu, sedangkan dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mutlak juga gitu. Kayaknya sains bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebuah kepercayaan, karena sains gak mutlak gitu. Bahkan kita sendiri tahu gitu bahwa di dalam fisika ya ada titik dimana ketika semua hal yang normalnya adalah thresholdnya segini gitu, ada satu titik dimana kenormalan itu semua bisa pecah, kenormalan itu semua bisa hilang gitu, dan berubah menjadi standar yang baru gitu. Berarti kan sains itu sebenarnya bukan sesuatu yang mutlak menurutku. Sains itu bisa dijadikan sebagai sebuah langkah preventif, bukan sebuah kepercayaan, tapi sebagai sebuah langkah preventif atau sebuah alat menurutku sains itu.
sebuah alat uh, untuk kita berusaha survive di dunia ini gitu. Jadi ketika kita mengikuti apa yang sains katakan gitu, mungkin teori-teori, mungkin hukum-hukum yang ada gitu, kita menjadikan itu sebagai sebuah alat gitu, bahwa ya kita percaya terhadap hal tersebut dengan satu hal gitu, dengan satu caution gitu, dengan sebuah tanda kutip lah bisa dibilang ya. Jadi kayak ya sebuah langkah preventif aja gitu. Jadi menyatakan bahwa oh ini sudah pasti benar karena ini seperti ini, itu menurutku adalah sesuatu yang akan merusak citra sains menurutku, karena ya seperti itu. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang berkembang dan akan terus berkembang dan akan terus berubah dan akan terus terupgrade gitu. Mungkin sekarang seperti ini gitu, nggak tahu tahun depan, nggak tahu 10 tahun lagi, nggak tahu 100 tahun lagi, nggak tahu 1000 tahun lagi gitu, nggak tahu sejuta tahun lagi akan seperti apa gitu. Mungkin 1000 tahun ke depan manusia udah nggak 100% flash, akan ada organ-organ yang berganti gitu. Mungkin banyak kemungkinan yang ada gitu loh, karena ya itu gitu. Karena selama ini kita menggunakan ilmu pengetahuan dan sains itu sebenarnya untuk survive gitu. Keingin tahuan kita dan rasa penasaran kita itu mungkin bagian dari insting kita untuk bertahan hidup gitu ya. Survival instinct dari kepunahan gitu loh. Rasa penasaran kita itu gitu. Walaupun banyak orang yang bilang bahwa rasa penasaran itu membunuhmu gitu, tapi menurutku justru rasa penasaran itu yang bikin kita tetap hidup sih. Itu aja sih kayaknya. Mungkin itu aja buat episode pertama dari segmen ongkos, yaitu segmen omong kosong yang akan aku upload di YouTube Lutop First. Karena sebelum-sebelumnya udah ada pembicaraan-pembicaraan juga, tapi aku rasa beberapa pembicaraan-pembicaraan tersebut itu berdasarkan sebuah pengalaman dan setidaknya ada bukti-bukti yang sudah terjadi gitu, bukan sebuah omong kosong. Jadi aku ngerasa aku perlu bikin sebuah segmen baru yang sekarang aku bikin ini, ada yaitu ya udah omong kosong aja gitu. Semua hal yang masih perlu dibuktikan, semua hal yang mungkin ada hal-hal yang ternyata nggak benar dari apa yang aku katakan gitu, karena semuanya datang dari otakku dan influence dari orang-orang atau influence dari lingkungan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak sepaham sama opini dari yang aku ucapin sih, nggak ada yang salah juga sih. Jadi let's agree to disagree gitu, dan harusnya akan tetap selalu begitu gitu. Dan mungkin juga opiniku nggak berefek untuk banyak orang gitu, bahkan sama sekali nggak berefek buat orang gitu. Jadi ya gitu. Kadang aku juga agak heran sih sama orang yang
berusaha menentang opini seseorang gitu, kayak your opinion doesn't matter gitu, kayak opinimu tuh nggak ada gunanya gitu. Ada orang bilang gitu ke orang yang memberikan opini gitu. Tapi di saat yang lain kamu terganggu dengan kamu bilang kayak gitu, itu kan berarti kamu terganggu dengan opini itu gitu, ya kan? Dan kayak semacam kemunafikan gitu, semacam sebuah suatu yang hipokrit gitu, bahwa kita bilang, kalau kita dengan santainya bilang opinimu itu nggak your opinion doesn't matter gitu, tapi kamu ngucapin itu ke orang gitu. Kalau emang doesn't matter, kenapa kamu bother gitu loh, kenapa kamu terganggu akan hal tersebut gitu? Berarti kan sebenarnya kamu takut kalau misalnya opini tersebut matters for some people gitu kan. Jadi lucu aja gitu kadang aku kalau ngelihat yang kayak gitu. Banyak sekali hal-hal yang kayak gitu sekarang, kayak setiap orang berhak punya opini menurutku. Setiap orang berhak punya pendapat gitu. Dan mungkin opini tersebut sama-sama nggak ada nilainya di hadapan banyak orang gitu. Entah itu opinimu, entah itu opiniku, entah itu opini orang lain. Ya udah gitu. Mungkin itu hanya berefek buat diri mereka sendiri gitu, dan kemungkinan besar seperti itu gitu. Jadi kenapa harus merasa terganggu dengan opini orang gitu? Kalau ternyata opinimu nggak sama dengan opini orang yang kamu tentang, kan ya udah gitu kan. Apakah kamu takut kamu mempercayai apa yang seharusnya tidak kamu percayai gitu? Kan lucu juga berarti kan. Berarti selama ini kamu tidak mempercayai sesuatu yang kuat kan. Maksudnya kepercayaanmu terhadap sesuatu tersebut masih tanda tanya gitu ketika kamu terganggu dengan opini orang. Nah kayaknya itu aja sih, sekarang udah mau jam 6, ntar lagi udah mau maghrib. Aku rekamnya udah sore banget, udah kelihatan gelap. Sampai bertemu di episode ongkos yang selanjutnya. Entah kita akan membahas apapun ya, kita akan membahas apapun yang keluar di otakku gitu, yang pertanyaan apa yang akan ada di otakku yang pengen aku curahkan gitu ya, kita lihat aja gitu, karena sama sekali nggak bisa direncanakan gitu sebuah pertanyaan yang muncul di dalam otak kan. Dan episode selanjutnya kapan juga kita nggak tahu when the question is bothering my head gitu, kita nggak tahu juga. So I guess that's it for now. Saya bertemu di episode ongkos yang berikutnya. Lu tetap pamit dan ciao.